Sementara itu, Saudara, Trump kenakan pajak bagi kapal komersil yang akan melintas di Selat Hormuz sebesar 20%. Tak hanya itu, Saudara, Trump juga meminta uang pengganti pengamanan di Selat Hormuz kepada negara-negara Teluk. Sementara Iran meminta Amerika untuk tidak ikut campur tangan dalam pengelolaan Selat Hormuz. Lalu, taktik apa yang tengah diambil Amerika Serikat dan disiapkan Iran untuk pertaruhan yang kembali memanas selama 2 pekan terakhir? Simak analisis pengamat Timur Tengah, Brin Nostalgiawan Wahyudi untuk Anda. Mas Wawan, pajak 20% katanya bagi kapal komersil di Selat Hormuz. Ini ada angka yang sangat besar sebenarnya. Lalu seberapa drastis lonjakan harga minyak dunia yang akan kita rasakan dalam waktu dekat kira-kira? Yang jelas tidak akan kembali ke harga normal kalau seperti itu. Jadi seperti ini, Mas. Jadi ada sesuatu yang menarik ya kalau kita lihat ya. Jadi dulu semua dipertaruhkan hanya untuk membicarakan nuklir Iran ya. Saya kira di sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya Amerika sendiri mengetahui bahwa arah untuk menciptakan senjata nuklir berbasis nuklir di Iran itu memang masih jauh dari kemampuan dia, apalagi kemarin setelah serangan 12 hari juga menurun. Jadi itu tidak lagi memberikan keuntungan yang menarik sebetulnya. Kekhawatiran Amerika terhadap nuklir Iran itu sebetulnya tidak sekhawatir bagaimana bagaimana Israel ya, dengan politik luar negeri yang invasifnya itu merasa terancam dengan keberadaan itu. Jadi dengan adanya Hormuz ini menjadi sesuatu pergeseran pembicaraan yang menarik. Saya kira Iran sangat mengetahui itu dari awal. Selain dia bisa mengontrol politik luar negerinya, jadi selain ada perang, dia mengontrol politik di Timur Tengah melalui Selat Hormuz. Yang kedua itu merupakan sumber keuntungan yang sangat luar biasa. Dan ini juga dilirik ternyata sama Amerika Serikat. Jadi memang sejak awal ketika perang awal-awal itu terjadi, kita bisa melihat bahwa Amerika juga menginginkan bahwa jika negara-negara Timur Tengah menginginkan perang ini diperpanjang, maka sediakan uang untuk Amerika sebagai uang pengamanan. Jadi ini pengulangan sebetulnya. Dia ingin menyatakan bahwa ini ada potensi ketika negara-negara Timur Tengah yang bentuknya pasif itu, dia membutuhkan perlindungan dan juga membutuhkan kontrol. Jadi ketergantungan mereka terhadap akses minyak dengan perdagangan berbasis energi itu. Sehingga ketika dipegang oleh Amerika, maka akan seperti itu. Nah, kalau bicara Selat Hormuz, secara hukum laut internasional, Mas Wawan, UNCLOS ini, apakah Amerika Serikat punya dasar yang sah sebenarnya untuk memungut pajak di wilayah perairan tersebut? Atau ini murni tindakan sepihak yang ilegal? Karena kita tahu juga negara-negara sekutu Amerika Serikat banyak juga yang ada di Timur Tengah. Sebetulnya kalau kita lihat ya, seperti Indonesia ada ALKIS ya, sebetulnya itu free. Harusnya free, dalam hukum UNCLOS free. Kalaupun ada misalnya sistem pengamanan, misalnya untuk menertibkan jalur-jalur ini secara administratif, itu cost-nya harusnya di bawah 20%. Kalau 20% itu sangat mencekik gitu, juga tidak rasional. Saya kira jika penerapan tarif yang akan dilakukan Iran juga tidak sebesar itu, saya kira. Jadi ini lebih pada pengamanan dan juga pengaturan lalu lintas laut yang melalui Selat Hormuz. Dan ini yang sebetulnya yang menjadi satu hal yang tidak rasional, yang saya kira akan bukan hanya Iran, negara-negara secara internasional ketika mendengarkan bahwa dia akan menerapkan tarif 20% dari misalnya total kapital minyak yang diangkut, maka dia semua akan berteriak gitu. Saya kira itu juga akan menaikkan sekitar 20% harga energi dunia di luar perang karena itu benar-benar terjadi dan itu dikuasai oleh Amerika. Ini yang sebetulnya yang kita lihat ya, dari banyak hal seolah-olah Amerika itu menjadi pahlawan untuk penyelamat bahwa Hormuz akan menjadi free. Saya kira tidak seperti itu. Kita bisa melihat bahwa potensi ekonomi itu sepertinya tidak bisa dielakkan. Ya, tadi Anda sudah menyinggung, Mas Wawan, bahwa Donald Trump kan menuntut uang ganti pengamanan kepada negara-negara yang ada di Teluk. Nah, kira-kira ini apakah tanda berakhirnya era sekutu strategis dan berganti menjadi hubungan nasabah dan penyedia jasa keamanan, itu bagaimana? Jadi seperti ini, kita tidak menafikan ya bahwa Amerika sekarang mengalami defisit anggaran ya. Dalam arti pengeluaran mereka di bidang keamanan ketika terlibat dalam perang ini menjadi tidak rasional bagi APBN mereka. Dalam arti ketimpangan ini benar-benar terjadi. Bukan hanya itu, Amerika juga memiliki kepentingan untuk memulihkan persediaan misalnya rudal balistik yang kemarin serangan beberapa waktu ini ya, yang sebelumnya
mencapai 100 serangan, sekarang 140 itu sudah menguras sebetulnya. Juga sistem pertahanan udara ya. Yang lain itu sudah menguras sistem rudal-rudal Amerika itu sudah lebih dari 50% pada belakangan ini. Dan itu membutuhkan selain waktu juga dana yang sangat besar. Karena kita mengetahui berbeda dengan sistem balistik Iran yang masih memanfaatkan rudal-rudal yang lama, sedangkan yang AS itu sangat berbiaya tinggi, sangat tinggi. Dan ini yang ketimpangan ini yang terjadi secara rasional. Saya kira ketika Amerika ke sana dan dia menyadari bahwa ketika mereka datang ke Hormuz ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan Hormuz, sebetulnya itu bukan kepentingan langsung Amerika Serikat. Ya. Itu karena itu yang menyebabkan mereka rasional lah mereka untuk mendapatkan tarif itu, karena sebetulnya dilindungi sekutu mereka seperti itu, yang kaya-kaya akan minyak kan, itu yang menjadikan keirian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali ancam akan kuasai Selat Hormuz, bahkan berencana mematok tarif bagi kapal-kapal dagang. Sedangkan Iran menegaskan tak terima campur tangan Amerika Serikat di Hormuz. Lalu bagaimana ke depannya? Simak ulasan Profesor Muradi, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan dari Universitas Pajajaran berikut ini. Dengan situasi saat ini, apakah Iran Amerika Serikat berpotensi perang besar-besaran nih, Prof? Saya ada 3 catatan ya. Yang pertama, ternyata pergeseran negosiasi berubah dari dari negosiasi diplomasi ya, menjadi negosiasi membangun daya tawar. Nah, salah satunya adalah yang mereka lakukan ini, misalnya menyerang, balik menyerang dan seterusnya. Itu menurut saya itu bagian dari negosiasi meningkatkan daya tawar mereka. Itu poin pertama. Yang kedua, ini penekanan bahwa Selat Hormuz jauh lebih strategis dibanding nuklir. Buat saya itu ada salah satu yang saya kira penting untuk garis bawahi. Karena apa? Karena ternyata pergeseran dari reaktor nuklir ke Selat Hormuz ini mengarah pada 2 hal. Yang pertama bicara soal asas ekonomi, yang kedua adalah penguasaan geopolitik. Nah, yang ketiga, catatan ketiga saya adalah saya masih menunggu sebenarnya apakah serangan terkait bandara Sanaa yang di Yaman itu dilakukan oleh Arab Saudi atas permintaan US atau tidak. Kalau itu terjadi, saya kira peperangannya akan berada dalam posisi geopolitik yang lebih luas. Katakanlah, misalnya mengatakan begini, dalam posisi tertentu kekhawatiran negara-negara Timur Tengah itu akan menjadi realisasi yang menakutkan kalau itu kemudian ternyata misalnya betul bahwa Arab Saudi berinisiatif atau bahkan diminta untuk melakukan serangan ke Sanaa atas permintaan atau atas inisiatif atau izin tanda kutip ya dari US begitu, Mas Ibrahim. Nah, itu tadi kalau ketika disinggung soal Saudi, karena sebelumnya ada protes juga dari Arab dan juga Qatar terhadap serangan dari kapal Iran di Selat Hormuz. Apakah dengan kondisi ini bagaimana menakar kekuatan masing-masing, termasuk ada proksi dari Iran juga, Houthi, Hezbollah juga? Ya, ada 3 faktor yang saya kira menentukan ya. Faktor pertama itu ada faktor internal masing-masing negara. Jadi katakanlah Trump masih dikejar-kejar soal tadi pemilu salah, kemudian di Iran sendiri juga tidak dalam posisi yang yang terkoordinasi dengan baik. Pertarungan keras antara fraksi konservatif dengan yang reformis katakanlah atau yang diplomatis itu masih juga menjadi isu utama. Nah, yang kedua adalah bicara soal desakan negara Timur Tengah yang kemudian menginginkan penghentian peperangan. Karena buat mereka ini sudah makin lama akan makin rugi dan makin membuat mereka sengsara. Karena sebagian besar adalah eksportir dan produsen minyak. Nah, yang ketiga ini bicara soal saya nyebutnya sebagai bagian dari mendorong proses keberadaan dari masing-masing itu untuk bisa diterima oleh international community. Hari ini mereka sedang mempertaruhkan reputasi mereka di dunia internasional dengan untuk kepentingan negara dalam negeri masing-masing. Kalau ada rencana Trump itu yang mempatok tarif 20% bagi kapal yang melintas, akan seperti apa imbasnya? Apakah memperkeruh konflik di Timur Tengah atau ini justru bisa meredakan menurut Anda, Prof? Ya, itu tadi catatan saya pertama soal negosiasi tadi. Tadi kan misalnya katakanlah Iran membentuk Persian Gulf Authority yang akan membuat jalan tol dan juga izin dan juga permit masuk ya. Yang saya kira itu juga pasti bicara soal presentasi. Yang kedua soal Trump ingin mematok 20% tadi. Dua ini kan sebenarnya
sama-sama buat kita sebagai importir minyak gitu atau sebagai pemakai itu menyakitkan. Makanya saya bilang dua-duanya sedang melakukan membangun reputasi untuk dalam negeri sendiri. Jadi kadang-kadang kita akan mengatakan bahwa negara-negara yang di luar mereka itu akan ketar-ketir. Kenapa? Karena kalau ini kemudian makin lama, maka kemudian situasi energi dunia ini akan menjadi problem baru, walaupun di beberapa negara termasuk Indonesia kan mulai turun ya harganya. Tapi itu pun buat saya secara prinsipil tetap menjadi bayang-bayang mengkhawatirkan, terutama misalnya menyangkut soal kalau kemudian keduanya tidak dalam posisi yang sama atau tidak dalam posisi deal untuk mengamantok apa yang menjadi bagian penting dari perjanjian mereka gitu. Prof, kalau secara ini dari geopolitiknya atau tinjauan perspektif hukum internasionalnya, Prof, dengan tindakan Amerika Serikat yang berencana mematok tarif di Selat Hormuz, apakah legal atau seperti apa pandangan hukum internasionalnya? Kalau secara geopolitik ya nggak boleh, itu kan bukan wilayah mereka. Kemudian yang kedua juga secara prinsipil juga kita masih memperdebatkan soal Persian Gulf Authority yang memang dibentuk oleh Iran. Artinya memang keduanya dalam posisi yang sebenarnya itu ada PT-PT dalam arti begini. Dia tidak dalam posisi kemudian betul-betul berada dalam posisi yang legal secara full ya. Daripada misalnya perdebatan soal Iran punya kewenangan karena itu wilayah mereka. Tapi kemudian misalnya US merasa bahwa karena kemudian dia menjadi bagian penting dalam MOU Islamabad, maka itu adalah bagian penting untuk mereka mendapatkan fee. Nah ini yang saya kira secara prinsipil kalau dalam tidak akan menjadi celah bagi sekutu AS untuk mereka protes terhadap apa yang rencana dari Donald Trump ini. Ya itu yang terjadi. Saya kira sekutu US kan udah hampir gak ada, Mas. Sebutin satu negara aja yang saya kira kecuali Jerman ya. Jerman itu kan lebih pada soal historis ya. Yang lainnya kan kemudian balik badan. Artinya memang secara prinsipil ini lebih sebagai negosiasi dibanding kemudian sebagai realisasi. Katakanlah misalnya ini membangun daya tawar ke Iran supaya mereka menjadi dalam posisi yang ada di atas. Yang saya kira dalam posisi tertentu itu dimaklumi dalam konteks misalnya diplomasi peperangan ya. Artinya katakanlah misalnya perdebatan faksi konservatif dengan faksi yang diplomatis tadi yang reformis itu dalam posisi merasa bahwa mereka harus membangun daya tawar. Nah, saya kira pembentukan Persian Gulf Authority bagi Iran itu adalah bagian penting untuk bisa membangun daya tawar mereka. Saya kira ada titik tertentu keduanya akan kemudian rendah dalam posisi misalnya mereka sama-sama diuntungkan dalam konteks yang lain begitu.